Halo guys, selamat datang di channel YouTube Aryan Ngapak. Selamat datang kembali. Ya, Aryan Ngapak sekarang ini di pagi yang sangat cerah sedang olahraga guys, olahraga pagi biasa untuk menjaga kesehatan guys. Karena nikmat yang termahal dari Tuhan itu adalah sehat ya dibandingkan nikmat yang lain. Jadi kita harus pelihara kesehatan. Oke guys, saya mau berbagi pengalaman terkait dengan penanganan bencana ya guys, terutama bencana yang menyumbang kontribusi terbesar dalam jumlah bencana, kejadian bencana di Indonesia itu banjir. Sekarang memang permasalahan di perkotaan utamanya di Indonesia itu ya 70% perkotaan di Indonesia itu permasalahannya adalah banjir. Ya. Jadi dulu saya itu tahun 2013 lah ya. Itu sejak awal ke Jakarta masih waktu itu masih kerja di perusahaan. Saya nyari rumah. Saya sengaja guys cari rumah yang memang itu daerah cekungan di Bekasi, yaitu daerah yang rawan sangat banjir. Dari tahun ke tahun selalu banjir, dan banjirnya itu nggak nanggung-nanggung guys, bisa nyampe kepala. Dan ketika saya beli rumah di tahun 2013 itu, banjir itu saya mengalami tiap tahun, sehingga ketika di bulan Januari sampai bulan April saya itu ketika banjir nggak bisa sampai rumah, akhirnya nginep di tempat saudara karena akses jalan menuju rumah dan rumah kebanjiran. Sehingga ketika di bulan Januari sampai April pasti barang-barang sudah saya naikkan semua, tidak ada yang di lantai. Nah, banjirnya ketika tahun 2014 lah sampai 2017 ini kurang lebih sedada guys, tinggi banget. Bahkan tempat sampah yang saya pasang di depan rumah itu hanyut, hilang entah kemana, padahal itu dibuat dari besi. Nah, karena dari tahun ke tahun banjir, akhirnya kita punya ide guys, punya gagasan bagaimana merubah daerah yang banjir ini bisa jadi daerah yang layak huni. Karena pengembang di sini, di rumah saya itu kabur, sedangkan orang-orang itu sudah banyak yang DP. Nah, itu karena daerahnya banjir guys, mereka minta dikembalikan, dan banyak habis itu rumah-rumah yang sudah terbangun akhirnya tidak laku dan akhirnya rusak. Sampai sekarang pun masih banyak tuh rumah-rumah yang nggak laku dan akhirnya rusak sekarang, terutama di bagian depan perumahan. Nah, akhirnya warga ya bareng-bareng lah berinisiatif untuk merubah daerah yang mengalami banjir tiap tahun menjadi tidak banjir. Waktu banjir bahkan BNPB, tim TRC pernah datang ke daerah
perumahan saya yang banjir. Jadi memang daerah yang banjir tiap tahun. Karena apa? Karena belakang perumahan dan samping perumahan itu diapit oleh sungai yang mengalir ke laut utara. Apa itu inisiatifnya yang dilakukan? Jadi penyebab banjir setelah ditelusuri itu karena sungai yang ada di belakang itu tidak mengalir. Kemudian sungai yang ada di samping yang besar itu sedimentasinya sudah sejajar dengan jalan, guys. Jadi kalau hujan, musim hujan terutama di bulan Januari itu, Februari itu kan hujannya deras sekali ya, curah hujannya. Nah, itu yang bikin banjir itu. Akhirnya kita berinisiatif dari warga dengan melakukan koordinasi dengan BBWS untuk melakukan pengerukan sungai, guys, terutama sungai yang di samping itu yang besar dan sedimentasinya sudah cukup banyak. Dan kenapa bisa akhirnya kita intinya bisa dengan berbagai cara yang fenomenal dan viral. Mungkin kalian tahu kasusnya Kalibusa. Itu akhirnya dilakukanlah pengerukan sedimentasi dari ujung sampai ke ujung laut. Dan tidak hanya itu, kita juga menyewa alat berat untuk melakukan normalisasi sungai yang ada di belakang perumahan. Sungainya agak kecil, tapi berkontribusi banjir yang cukup besar. Nah, kita juga berkoordinasi dengan dinas PUPR untuk membuat embung. Itu kan banyak perumahan yang tidak laku. Nah, kita koordinasi dengan dinas PUPR untuk membangun embung di situ. Kita sudah koordinasi dan sudah di ACC. Ketika kita minta persetujuan warga, tentu tanda tangan, gagal, guys, karena banyak warga yang tidak setuju, katanya akan menjadi tempat penampungan banjir. Ya udah, begitu akhirnya tidak jadi dibangun embung, guys, padahal itu sudah disetujui, tinggal eksekusi aja. Ya akhirnya kita dengan cara lain kita lakukan normalisasi di got-got ya, guys. Semua got kita bongkar biar alirannya lancar ke sungai. Kemudian kita juga melakukan peninggian pada jalan-jalan perumahan dengan swadaya maupun berkoordinasi dengan partai-partai yang ada di Bekasi, dan alhamdulillah dapat bantuan yang lumayan banyak ya untuk pembangunan jalan yang ada di sekitar perumahan untuk peninggian. Karena jalan sudah ditinggikan ya, akhirnya ya
kita terpaksa untuk meninggikan rumah. Tapi punya saya sendirian sampai sekarang pun belum bisa tinggikan. Yang lain sudah ditinggikan rumahnya, sudah diuruk lagi. Dulu rumah saya itu setengah meter di atas jalan, sekarang 1 meter di bawah jalan. Jadi kayak rumah di bawah tanah. Dan sampai sekarang belum saya tinggikan. Kenapa? Karena setelah itu tidak ada banjir lagi, guys. Rumah saya, jadi daerah saya terbebas dari banjir. Mau hujan sederas apapun, terbebas dari banjir. Sejak tahun 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, ini yang aneh nih. Di tahun 2025 ada banjir lagi, guys. Saya sangat terkejut karena sudah bertahun-tahun tidak banjir, tapi kemarin banjir, guys. Itu karena curah hujan yang sangat-sangat tinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwa walaupun kondisi sungai Dasgot ya itu baik, tapi ketika terjadi curah hujan yang sangat-sangat tinggi dari biasanya, itu menyebabkan banjir karena apa? Tidak tertampung oleh sungai sehingga meluap. Nah, jadi saya berpikir lagi sekarang untuk mengatasi hal tersebut. Ternyata perumahan saya itu perlu ada semacam panen air hujan melalui sumur resapan, guys. Jadi ke depan akan kita bangun sumur resapan. Jadi ketika terjadi curah hujan yang sangat tinggi, itu bisa kita minimalisir banjirnya, nah terserap masuk ke dalam tanah dengan cepat. Selain itu mungkin bisa menawarkan kembali untuk kepada warga agar setuju untuk pembangunan embung, agar tentunya bisa menjadi penampungan air, karena memang di kondisi yang ternyata curah hujan yang sangat tinggi itu tetap terjadi banjir. Nah, kita akan koordinasi lagi dengan Dinas PUPR. Selain itu kita juga sering melakukan kerja bakti sama warga yang tidak mau kerja bakti, denda 20.000 ya biar mau kerja bakti. Jadi itu, guys, pengalaman saya, pengalaman warga mengatasi banjir di perumahan yang memang tiap tahun menjadi sarang langganan banjir. Mungkin semoga pengalaman kami bisa bermanfaat ya. Memang sebagai intinya di RT RW itu sebagai leader dari masyarakat setempat ya, itu harus bisa koordinasi tidak hanya internal di warga tetapi eksternal untuk mengatasi masalah banjir, karena memang bencana itu masalah multi sektoral, harus kerja dari multi pihak, guys. Oke, guys, mungkin demikian sharing dari saya, semoga bermanfaat ya, guys, karena memang dari tahun ke tahun daerah banjir ini, daerah rawan banjir selalu mengalami peningkatan ya, karena kurangnya area resapan air. Oke, demikian. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel YouTube Aryan Ngapa. Wassalam. Jangan lupa puasa.